Nah, di tanggal 20 sampai 21 Mei ini ada berita yang sangat mengejutkan sekali di dunia finance ya. Yang pertama, OJK mengeluarkan POJK untuk penguatan BPR dan PPRS. Oke, lalu yang kedua adalah OJK belak-belakan alasan tingginya kredit macet BPR hingga banyak yang tutup. BPR, Bank Perkreditan Rakyat itu banyak yang tutup. Ya, lalu ada lagi di sini bank bangkrut menjamur, OJK terbitkan aturan baru BPR dan BPR syariah. Jadi bank BPR itu lagi pada bangkrut, lagi banyak yang tutup. Seperti yang kita tahu, bank dan BPR juga adalah investor dari pinjaman online yang ada di Indonesia. BPR juga sama, BPR juga sudah menjalin kerjasama dengan pinjol. Tetapi beritanya yang kita dapatkan adalah bank dan BPR banyak yang bangkrut, banyak yang tutup. Ya sampai 3 berita. Gitu ya. Jangan-jangan ini kiamatnya pinjol. Ya. Coba kita baca sebentar dulu di sini ya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara resmi menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 atau POJK 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan BPR Syariah. Peraturan baru tersebut ditekan seiring banyak fenomena bank bangkrut, khususnya BPR. Wah, jadi fenomena bank bangkrut ini sedang menjamur. Oke? Anda tahu di pinjol itu Tanifan terbaru, Dana Fix, ya. Lalu Jembatan Emas itu bangkrut juga. Oke, kita lanjut dulu ya di sini ya. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan aturan tersebut diterbitkan untuk mengakselerasi penguatan aspek kelembagaan industri BPR dan BPR syariah. Hal ini dimaksudkan agar sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau PPSK. Nantinya Dian menyebut bahwa POJK 7 tahun 2024 akan untuk terus mendorong BPR dan BPR syariah agar dapat bertumbuh dan berkembang menjadi lembaga keuangan yang adaptif sehingga mampu berkontribusi dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil di wilayahnya. Nah, jika kita harus belajar dari fenomena ini, ada satu pelajaran yang sangat simpel sekali. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Sehingga mampu berkontribusi dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil di wilayahnya. Anda tahu bahwa kekuatan dari sebuah perusahaan finance seperti BPR, koperasi, pinjol itu adalah di penyaluran keuangan pada masyarakat. Ya, yang artinya apa? Yang artinya jika dipinjol, banyak yang gagal bayar, maka pinjol itu akan hancur. Ya, cepat atau lambat akan hancur pastinya. Mau pinjol itu pinjol besar, mau pinjol itu pinjol kecil, ya. Sekelas BPR, bank ini sudah banyak beritanya kebangkrutan menjamur. Jadi sesimpel itu konsep dari keberlangsungan pinjol itu. Ya, nggak usah pusing-pusing mikirin, wah pinjol ini perusahaan yang kuat. Kuatnya gimana? Nggak tahu gitu kan. Loh, kok nggak tahu gitu kan. Jangan nganggap kuat harusnya kalau nggak tahu. Ya, kebanyakan kita ini menganggap pinjol itu kuat, tapi tidak tahu alasan kuatnya itu apa. Ya, kita ini menyamaratakan satu perusahaan sama dengan yang lainnya. Ya, pinjol itu sama dengan pabrik rokok, pabrik mobil sejuta umat, mobil sejuta umat, rokok sejuta umat gitu. Beda. Ya, sangat beda sekali. Ya, jangan sampai kita ini tertipu oleh gemerlapnya nama-nama dari brand perusahaan tersebut. Anda tahu Bata, sepatu Bata bukan asli Indonesia tapi tetap bangkrut. Ya, coba kita lihat beritanya sebentar. Nah ya, Bata didirikan pada tahun 1894 di Zlín, Cekoslowakia oleh Thomas Bata, gitu ya. Kita kira kan Bata itu kan Bata yang buat bangun rumah gitu kan. Ternyata nama pendirinya adalah Bata, Thomas Bata gitu. Ini bangkrut dari Cekoslowakia. Ya, beritanya nih ya. 30 tahun beroperasi pabrik sepatu Bata keok. Ya. Di balik tutupnya pabrik Bata, industri sepatu dalam bencana gitu. Yang artinya tidak semua perusahaan itu sama. Gitu ya. Perusahaan pinjol itu sangat kuat sekali. Oh tuh, tidak bisa bangkrut. Kata siapa? Nah, di tahun 2017 hingga tahun 2020
ada 164 pinjol. Lalu di tahun sekarang hanya tersisa 101 ya. 101 pinjol saja. Yang artinya adalah pinjol ini terus merugi ya. Pinjol ini terus merugi. Banyak perusahaan pinjol yang tidak bisa bertahan ya. Anda tahu fintech syariah? Pasti tahu ya. Pasti tahu fintech syariah. Sekarang sudah tidak ada. Tidak ada fintech syariah itu ya. Walaupun di Google Play Store itu masih ada, Anda silakan download, pasti tidak akan bisa kebuka. Loading terus, muter-muter terus gitu ya. Karena sudah bangkrut, tidak ada gitu ya. Lalu Anda tahu Tunai Kita ya. Tunai Kita yang gambarnya ya, itulah curut itu atau tikus itulah ya. Sekarang sudah menghilang ya. Uang Teman, Cash Wagon, Asa Kita, Kredit Cepat, Pinjam Indo, Solusi Kita. Ya. Kemana mereka? Ya, kemana gitu? Itu bangkrut. Kalau Anda mau tahu, bangkrut pinjol itu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan pinjol yang lainnya juga menyusul bangkrut. Ya, hanya saja permasalahannya adalah masih banyak yang takut untuk tidak membayar pinjol. Itu. Padahal gagal bayar pinjol itu masalah sepele, sepele sekali. Ya, bahkan tidak masalah sama sekali. Bukan masalah sepele. Tidak masalah, bukan masalah ya. Yang namanya gagal bayar pinjol itu ya. Masalah yang besar itu adalah banyak yang masih mempertahankan pinjaman online-nya. Ya, itu the real problemnya ya. Main problemnya adalah masih banyak yang setengah mati mempertahankan pinjolnya. Nah, Anda yang sudah subscribe ke channel saya dan selalu menonton video saya, itu adalah orang yang cerdas ya. Jelas, Anda itu orang yang cerdas. Mulanya Anda ketika sudah jatuh tempo dan sudah tidak bisa bayar lagi, Anda mencari di Google ya, apa resiko tidak bayar pinjol. Lalu Anda klik artikelnya, ya, klik artikel, baca-baca di Google ya. Anda kurang puas ya dengan artikel itu ya. Cari lagi sampai Anda direkomendasikan oleh YouTube channel Raja Galbay ya. Jadi Anda itu cerdas ya, tidak mau menyerah karena keadaan. Anda mencari solusinya di internet. Hingga ketemu dengan YouTuber yang cocok dengan Anda ya. Banyak YouTuber yang bahas tentang Galbay, tinggal pilih saja Anda cocoknya dengan siapa, YouTuber A, YouTuber B, YouTuber C, YouTuber Raja Galbay ya. Bebas pilih mana ya gitu, yang membuat hati Anda tenang gitu kan. Oke ya. Nah, Anda tahu tidak, berita banyak PHK massal di perusahaan startup Indonesia ya. Berita ini sedang booming-boomingnya gitu ya. Banyak sekali pengurangan karyawan di startup Indonesia. Oke, saya yakin juga bahwa karyawan pinjol banyak sekali yang di PHK. Ya, yang menandakan bahwa pinjol-pinjol ini sedang menelan kerugian yang sangat besar sekali, miliaran. Ya, miliaran kerugiannya pinjol-pinjol ini ya. Konsumen pinjol banyak yang gagal bayar ya, dan menyelamatkan hidup mereka sendiri. Itu sudah bagus. Ya, gagal bayar, selamatkan hidup Anda. Ya. Oke. Ketika pinjaman online menjadi tren di masyarakat, maka kita semua pun harus membuat tren baru. Ya, jangan kalah. Ketika ada tren pinjol di sini, kita bikin tren baru, yaitu tren gagal bayar. Ya, kita bangkrutkan semua pinjaman online. Tidak peduli mau legal mau ilegal sama saja. Ya, jangan sampai pinjaman online ini terus memakan korban. Mulai dari sekarang mau legal mau ilegal nggak usah dibayar. Ya, tidak usah dibayar sama sekali. Oke, Anda tidak sendirian. Banyak sekali orang yang tidak bayar pinjaman online, bahkan hutangnya mencapai puluhan juta. Ya, dan mereka setelah memutuskan untuk berhenti bayar pinjol, ya, hidup mereka lebih bahagia lagi, ya, lebih tenang, lebih santai gitu ya. Setelah memutuskan untuk berhenti bayar pinjol, ya, mau legal ilegal, ya. Jadi mulai dari sekarang stop bayar pinjol ya. Kita bangkrutkan bersama-sama. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di tahun 2017 hingga tahun 2020 ada 164 pinjol. Lalu di tahun sekarang hanya tersisa 101 ya. 101 pinjol saja. Yang artinya adalah pinjol ini terus merugi. Ya.
pinjol ini terus merugi. Banyak perusahaan pinjol yang tidak bisa bertahan. Ya. Anda tahu fintech syariah? Pasti tahu ya. Pasti tahu fintech syariah. Sekarang